Kitab Amsal pasal 23 ayat 17 dan 18. Demikian sabda firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi kita menyimak ayat ini. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudara sekalian, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta yang melakukannya. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang kita baca, kita hubungkan dengan tema kita dalam bulan ini, yaitu masih tentang masa depan yang penuh harapan. Ya, saya mengambil subtemanya menuju masa depan yang penuh harapan. Ya, saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini memberikan penegasan, perintah, tetapi juga sekaligus memberikan kepada kita satu kelegaan, memberikan kepada kita pencerahan. Nah, saudara sekalian, awalnya di ayat 17 maksudnya ya, itu sebuah larangan ya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa ya, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, saudara sekalian, ini merupakan dasarnya dulu ya. Ini mendasari untuk menuju ke masa depan itu ya. Menuju arah ke masa depan itu ya kan. Dan ayat 18 ini memberikan satu penyempurnaannya. Ada janji Tuhan di sana, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini memberikan kepada kita ya, memberikan kepada kita arahan tuntunan ya. Dan bahkan saya sebutkan tadi sebuah perintah atau larangan ya, yang hendak kita perhatikan. Nah, saudara sekalian, tentu sudah sangatlah jelas daripada apa yang diberikan oleh penulis Amsal ini sebagai perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Jadi ini mesti ditanamkan dalam-dalam, ya, kuat-kuat di dalam hati pikiran kita, sehingga kita tidak akan kehilangan arah dalam menuju masa depan. Saudara sekalian, pergumulan orang percaya, ya, pergumulan orang percaya adalah menyinkronkan, ya, menyinkronkan antara kehendak atau kerinduan, kemauan daripada diri kita dan kerinduan Tuhan. Nah, rancangan kita dan rancangan Tuhan. Ya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali ini menjadi satu pergumulan panjang dalam hidup kita. Ya. Mungkin sepanjang hidup kita, sepanjang kita mengiring Tuhan, akan bergumul dengan hal itu. Ya. Sampai akhir hidup kita. Ya. Namun saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru ketika kita bergumul dengan hal itu, maka kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau saya, saudara sekalian, mengamati ya, kehidupan anak-anak sekarang, ya, anak-anak remaja pada khususnya, ya, anak-anak yang masih sekolah. Nah, saudara sekalian, tentunya demi masa depan anak-anak, ya, orang tua itu berusaha sekeras-kerasnya, ya, sebisa mungkin. Ya. Berusaha apa? Berusaha menyekolahkan anaknya, antara lain itu ya, menyekolahkan anaknya supaya ya, supaya anaknya itu nanti
kelak ya mendapat pekerjaan yang baik, kelak supaya menjadi manusia yang dewasa, manusia yang matang, ya, sehingga masa depannya terjamin. Nah, tentunya menjadi harapan setiap orang tua. Ya. Bahkan tidak sedikit orang tua menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang favorit, ya. Di sekolah-sekolah yang terkenal, di sekolah-sekolah yang berkualitas, bahkan juga sampai mengirimnya ke luar negeri kalau perlu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah itu merupakan satu usaha kuat, usaha yang keras, bagaimana ingin rindu meraih masa depan itu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, kembali kepada apa yang kita baca tadi ya, ini kita melihat satu jaminan dari Tuhan bahwa berita firman Tuhan itu juga sangat menyenangkan. Ya. Berita firman Tuhan ini sangat menyenangkan. Berita firman Tuhan ini memberikan semangat kepada kita, ya, membangkitkan semangat kepada kita yang lelah, ya, memberikan kepada kita sekarang yang menghadapi beban berat, ya. Meskipun berat, tapi kalau dihadapi dengan senang hati, ya, ada harapan di depan. Nah, itu kita merasa, ya, merasa itu akan bisa dilewati dengan baik. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian ini, ya, bahwa Allah, ya, Allah memberikan satu jaminan, ya, memberikan satu jaminan, memberikan harapan, ya, harapan yang penuh, ya. Allah yang memberi jaminan, jaminannya apa? Ya kan? Jaminannya ya dirinya sendiri itu. Ya kan? Saudara sekalian, itu dipertanggungjawabkan. Allah memberikan dirinya itu bisa dipertanggungjawabkan dan Allah bisa dipercaya. Nah, saudara sekalian, kita yakin bahwa harapan pada Tuhan itu tidak mengecewakan. Kalau kita merajut masa depan, lalu kita berharap kepada Tuhan, harapan pada Tuhan itu tidak mengecewakan. Nah, saudara sekalian, tetapi bukankah dalam kenyataan hidup ini yang kita hadapi, ya, banyak orang berharap, ya, banyak orang berharap, tetapi justru dalam perjalanannya, dalam pengharapannya itu malah menjadi sakit hati, ya kan? Sejumlah orang berharap di perusahaan menjadi kecewa dengan majikannya. Ya. Sejumlah orang yang menikah kecewa dengan pasangannya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika berharap tapi tidak dihubungkan dengan apa yang Tuhan kehendaki, pasti akan menemui banyak kekecewaan. Dan kadangkala kita juga sulit melihat, ya, meskipun kita sudah berharap kepada Tuhan, tapi masih ada juga hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Nah, itu tantangan hidup kita, ya. Tantangan-tantangan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Apakah dengan kekecewaan-kekecewaan itu kita menjadi matang, ya? Atau kalau buah kita menjadi busuk, ya kan? Buah itu arahnya dua aja, ya kan? Jadi matang atau jadi busuk. Ya. Mau rontok atau apa, mau berbuah berisi dengan baik. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan, ya. Kalau pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini, izinkan lebih dahulu saya menyampaikan pesan khususnya, ya, yang ini pesan secara khusus gitu ya, kepada generasi muda, ya, yang saat ini memiliki dorongan yang kuat, ya, untuk mencapai cita-cita, ya, untuk mencapai harapan-harapan yang masih panjang, ya, yang masih panjang, rata-rata kan masih panjang, ya. Yang lebih muda-muda rata-rata masih panjang dibandingkan dengan yang sudah usia lanjut gitu, ya kan. Nah, saudara sekalian, saya tetap berpesan bahwa bercita-citalah setinggi-tingginya gitu, ya.
Dan jadilah orang berhasil seberhasil-berhasilnya. Lalu saya mencatat juga bahwa kalau jadi orang sukses, ya sesukses mungkin, ya. Atau sesukses-suksesnya, gitu ya. Kalau menjadi orang kaya bagaimana? Ya, kan? Ya jadilah sekaya-kayanya. Ya, kan? Wah, ini ada yang mungkin ada yang berpikir kaget ya. Kok ngomongnya begitu? Kan, ya? Kok ngomongnya begitu ya? Bukankah itu seperti orang yang menimbun itu ya, menimbun hartanya yang membuat lumbung-lumbung itu, lalu matilah itu orangnya ya, lalu buat apa itu? Ya. Tapi saudara sekalian, saya belum selesai itu ya, belum selesai mengatakan itu ya. Tunggu dulu ya, itu belum selesai ya. Itu dilakukan dengan memperoleh semuanya itu dengan cara yang benar ya, dan muliakanlah Tuhan. Dalam setiap langkahmu, ya, dalam setiap langkah engkau menuju cita-citamu itu, ya, muliakanlah Tuhan dalam setiap tarikan napasmu. Ya. Nah, saudara sekalian, mengapa saya mengatakan demikian? Karena dunia sekarang ini, ya, dunia sekarang ini sedang menanti anak-anak Tuhan menyatakan diri. Ya. Dunia ini sungguh rindu anak-anak Tuhan dinyatakan. Nah, dengan demikian maka orang-orang percaya itu semestinya menjadi solusi-solusi, ya, menjadi solusi-solusi kehidupan, menjadi jalan keluar, ya, memberikan jawaban bagi persoalan-persoalan yang sedang terjadi saat sekarang ini. Nah, saudara sekalian, janganlah kita lengah, ya, janganlah kita lengah, ya, sementara kita masih berada di dunia ini. Bahwa ada tanggung jawab besar yang diberikan kepada setiap orang percaya dalam menepuh dan meraih masa depannya. Dan saudara sekalian, tentunya saudara di perjalanan akan menghadapi ketegangan-ketegangan. Kemungkinan juga saudara akan melihat hal-hal yang mengherankan. Mungkin juga saudara akan merasa dipuaskan. Sebab saudara melakukan semuanya itu dengan penuh pengorbanan sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Nah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan, jadi merancangkan menuju ke masa depan itu orang katakan tidak gratis, ya kan? Tidak gratis. Semuanya ada hitungannya, ya kan? Ada kalkulasinya. Saya yakin saudara sekalian bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai pengangguran, ya, meskipun sekarang ada banyak PHK, ya, PHK banyak sekali, dirumahkan, ya, apapun istilahnya, ya kan. Bukan berarti saudara kalau kena PHK terus tidak bisa melakukan apa-apa, bukan? Ada hal-hal yang lain bisa dikerjakan, bukan? Ya, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan. Secara global dunia ini memang saat-saat sekarang ini serba tidak pasti, ya kan? Serba tidak pasti, ya. Bahkan banyak hal yang mengalami kemerosotan. Ya. Nah, pada umumnya dunia dilihat dari kemajuan perekonomiannya, ya kan? Wah, saudara sekalian, sekarang perekonomian dunia ini ya, kalau saudara lihat berita dan mendengar berita, atau saudara juga pelaku-pelaku bisnis. Nah, saudara sekalian, seluruh dunia ini hampir rontok semuanya. Bahkan ada sebagian yang hampir tak berbekas demikian. Habis. Nah, saudara sekalian, ditambah pula suasananya yang kayak begini nih, sebagian juga masih ada yang berjibaku untuk persiapan perang. Ini kan hal yang kontradiktif banget ya. Ya, masing-masing mencari keuntungan sendiri, masing-masing menegakkan kebenarannya sendiri ya. Sehingga dunia ini dapat dipandang
kelihatannya sebagian itu akan semakin menjadi kacau. Oh, saudara sekalian, kalau kondisinya demikian, bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita ini? Nah, saudara sekalian, itu sebuah tantangan secara global, mendunia yang saat sekarang ini terjadi. Dan ada hal yang lebih berat daripada perekonomian itu adalah kesehatan, kesehatan manusia. Kondisi kesehatan manusia ini dihentakkan dengan pandemi, bukan? Ya, yang seakan saya mengatakan hal ini lebih riskan juga karena apa? Karena dari hal kesehatan selangkah lagi kematian. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ini tantangan-tantangan kita sekarang ini tidaklah mudah memang. Namun kita harus pautkan iman hati kita kepada Tuhan. Sehingga kita teguh tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga kita juga dalam setiap langkah kita jangan lupa jangan lupa Tuhan yang menuntun hidup kita. Tuhan yang sungguh langsung terlibat di dalam kita mencapai masa depan kita. Ya, saudara sekalian, membicarakan, mempersoalkan, mengelola ataupun mempersiapkan masa depan, berhubungan dengan masa depan ini memang satu sisi juga sangat menarik sebenarnya, kan? Walaupun kondisinya tidaklah menarik, keadaan dunia ini tidak menarik, tetapi kita kalau ngomongin masa depan ada sebuah cita-cita, tujuan, ada sebuah kerangka berpikir yang jauh lebih baik dibanding dengan saat ini. Nah, itu yang kita rindukan. Memang sekali lagi saya katakan juga hal ini tidak mudah. Kalau saudara dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, kita ingin lebih maju, tentunya kan tidak mudah juga kan, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Salah satu hal yang dapat kita pahami tentang masa depan, yang kadang-kadang agak melelahkan kenapa? Kenapa? Kadang-kadang mengingat masa depan itu juga selain menyenangkan, tapi juga kadang-kadang melelahkan. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat ke masa depan, itu kita belum bisa mengukur, karena masa depan belum ada, Apa yang kita rindukan kan belum ada. Jadi kita baru bayang-bayangkan. Jadi kita baru berimajinasi. Nah, selain itu saudara sekalian, masa depan itu kan sifatnya itu masih misteri, sifatnya masih misteri. Misteri ini bukan horor ya saudara sekalian, ingat misteri ini bukan horor. Maksud saya misteri itu kan ada karena sifatnya masih samar-samar, masih samar-samar, belum nyata betul, belum jelas, masih bisa berubah-ubah. Nah, saudara sekalian. Masih berubah-ubah itu karena biasanya ada perubahan yang cukup besar, sangat besar, dan sangat cepat. Untuk saat sekarang ini kan begitu, perubahannya sangat besar dan sangat cepat. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian ini juga masa depan itu boleh dikatakan belum pasti, belum pasti, tetapi ada kemungkinan. Nah, ini kan. Wah, ini kok rasanya kok agak berat mikir gitu kan. Tapi nggak apa-apa dipikirkan memang Tidak apa-apa berpikir sekarang, keras-keras lah berpikir sekarang Betul Sekarang harus berpikir keras betul Kalau kita tidak berpikir dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang terjadi sebaik-baiknya dalam hidup kita, kan? Nah, saudara sekalian, orang sudah berpikir mempersiapkan dengan baik aja, kadang-kadang belum tentu mendapatkan yang terbaik. Apalagi tidak mempersiapkan diri, memikirkan yang baik atau yang terbaik. Apa jadinya? Ya, saudara sekalian, sekali lagi sekarang masih berupa rancangan,
berupa harapan-harapan. Ya. Masa depan orang percaya menjadi serius, ya, karena berkaitan erat dengan kehidupan imannya. Ya. Apa yang hendak direncanakan, apa yang hendak dicapai, apa yang akan dikerjakan selalu berkelindan. Itu menyatu, ya, menyatu dengan imannya. Ya saudara sekalian, itu bukan sekedar meraih sebanyak-banyaknya apa yang diinginkan. Di Alkitab itu ada loh orang yang sudah sangat diberkati oleh Tuhan, ya, tetapi malah hancur jadinya bisa, ya kan? Itu Raja Salomo, ya kan? Kurang apa Tuhan memberkati Salomo, ya? Tetapi akhir hidupnya apa? Hancur. Ya. Jadi menjadi tanda awas bagi kita. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi saya menandaskan bahwa mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan menjadi penting sebab berkaitan langsung dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu dikaitkan juga berkaitan erat dengan keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita yakin kalau penulis Amsal mengatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena Tuhan memang betul-betul menopang dan bertanggung jawab atas keberlangsungan daripada kehidupan orang percaya, kehidupan daripada berlangsungnya kehidupan tubuh Kristus itu, gereja Tuhan, orang-orang percaya. Ya saudara sekalian, sebenarnya kita terkait semuanya ini, ya, terkait semuanya ini. Satu dengan yang lainnya, ya, kita tak terpisahkan. Saya ingat tadi malam itu kita lagi diskusi tentang apa itu, nyaman dalam perbedaan gitu ya. Wah kita kan satu dengan yang berbeda, ya. Bagaimana kita bisa nyaman gitu ya kan? Nah saudara sekalian, kita tubuh Kristus satu dengan yang berbeda-beda bukan? Ya, tapi betul saling melengkapi, ya. Dan disitulah ketika kita menyadari berada di mana dan panggilan kita sebagai apa, ya, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Nah oleh karena itu saudara sekalian, bagaimana kita menuju pada satu masa depan yang penuh harapan itu, ya, saya akan mengajak saudara sekalian memperhatikan beberapa hal. Ya. Yang pertama, masa depannya itu harus ada hubungannya dengan kekekalan, ya. Harus ada hubungannya dengan kekekalan. Nah, ayat 17 saya mengutipnya bagian B itu, ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, ya. Senantiasa, ya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa ini, ya, menandaskan kepada kita semua, ya, mengukuhkan kita semua supaya kita apa? Supaya kita jangan kehilangan arah. Ya. Kalau kita merancangkan segala sesuatu, kita jangan salah arah. Ya. Supaya kita tidak salah langkah. Ya. Kalau arahnya tahu berarti langkahnya juga mengikuti, gitu ya. Ini tahap selanjutnya, ya. Dan bila salah arah dan langkah, hidup kita itu menjadi tambah parah. Pastilah itu. Arahnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita memandang, ya, memandang segala sesuatu yang dikaitkan dengan keimanan kita dan apa yang Tuhan kehendaki. Ya kan? Jadi sepanjang hidup kita ini, ya, dalam kita meraih masa depan pun, ya, dihubungkan dengan kekekalan, yaitu takut akan Tuhan senantiasa. Itu akan menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Ya, saudara sekalian, kita mestinya, ya, juga punya semangat yang tinggi untuk membangun kehidupan yang takut akan Tuhan itu. Ya. Meskipun kita mengalami jatuh bangun, ya, meskipun kita mengalami berbagai macam kendala, ya, tapi kita jangan berputus asa membangun kehidupan yang takut akan Tuhan.
Nah, saudara sekalian, penulis daripada Amsal mengerti, ya, memahami jalan hidup kehidupan manusia. Seringkali ya, orang melihat keberhasilan orang lain, ya, lalu mengatakan, wah dia kayaknya hidupnya cuek-cuek saja, kehidupannya kayaknya enggak benar kok, banyak hasilnya juga ya. Nah ini godaan ini, saudara. Ini godaan. Ya. Maka dalam 17a itu ya, Tuhan sudah dalam ayat ini diberitahukan kepada kita larangannya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ya kan? Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini jadi tidak pernah ada kait mengait kayaknya gitu ya. Apa yang bisa saudara capai dan orang lain capai sepertinya begitu ya kan. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana kita menghayati perjalanan itu. Nah, saudara sekalian, penulis Amsal dengan tegas memberikan satu penekanan ya. Karena hal ini adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi orang percaya, Nah ini karena dihubungkan dengan kekekalan, ya. Nah saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ya, kisah-kisah kehidupan orang di Alkitab, ya, hampir semua model orang ada ya di Alkitab itu ya. Yang berdosa, yang takut akan Tuhan, ya, yang iri, ya, lalu yang suka cari kedudukan dan apapun ada. Ya. Yang suka cari kekayaan juga ada, ya, apapun modelnya ada di Alkitab ini. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diberikan satu cerminan keberadaan orang-orang yang ada di Alkitab itu. Ya. Supaya kita bisa menentukan pilihan. Ya. Supaya kita bisa mengambil pilihan yang tepat. Ya, saudara sekalian, orang-orang Israel, ya, orang-orang Israel itu memang bangsa yang unik ya. Sudah dipilih Tuhan, tapi seringkali memberontak kepada Tuhan juga. Ya. Nah, saya sering menandaskan dari bagian kalau kita membaca kisahnya orang-orang Israel itu, ya itulah seringkali kalau kita membaca kisahnya orang-orang Israel itu kita bisa membaca kisah kehidupan kita juga. Nah, saudara sekalian, sekali lagi dalam hal ini dihubungkan dengan rencana kekal Tuhan. Jadi masa depan kita ada hubungannya selalu dengan rencana kekal Tuhan ya, di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua saudara sekalian, melihatlah kita bagaimana menuju masa depan itu dengan adanya sumber daya ya. Pasti ini ya saudara, sumber daya itu tidak bisa tidak boleh tidak ada. Tidak boleh tidak ada, pasti ada gitu ya. Harus ada gitu ya. Nah, saudara sekalian, apapun yang ada di dalam diri saudara ya, semua potensi saudara ya, itulah yang diramu ya, ini akan menjadi ramuan untuk menuju masa depan itu ya. Sebagai apa? Sumber daya ya. Sumber daya itu bisa berupa keterampilan saudara, bisa berupa talenta saudara, bisa berupa ide saudara, bisa berupa pengalaman saudara, bisa juga uang saudara ya, dan sebagainya ya. Nah, semuanya itu mungkin masih terserak ya, atau belum dihimpun ya, belum dikelola dengan baik ya. Nah, saudara sekalian, mungkin itu belum terhubung, boleh dikatakan demikian ya. Mungkin itu juga masih terpendam di dalam hidup saudara. Nah, itulah yang digunakan ya sebagai sumber daya ya. Sehingga daya gunanya ya, ketermanfaatannya itu ya, bisa muncul ya. Berhubungan dengan sumber daya itu supaya ketermanfaatannya itu muncul ya. Digunakan ya. Jangan sampai menjadi orang yang diberi kepercayaan oleh tuannya satu talenta lalu dipendam gitu ya. Sudah gitu ya kan. Nah, sampai mati pun ya tetap itu ya. Malah mungkin bisa
tak berguna ya, sampai akhir hidupnya kalau dipendamkan nggak berguna, nggak ada apa-apanya. Nah, saudara sekalian, itu pengembangan. Lalu saudara sekalian, yang terakhir, bagaimana kita menuju ke masa depan itu, kita memperhatikan nilai kekristenan ya. Nilai kekristenannya itu dipertanggungjawabkan, nilai kekristenannya itu dipertaruhkan. Menjadi orang percaya itu bernilai tambah ya, seringkali gitu ya. Bernilai tambah itu begini, kalau saudara diberkati bisa menjadi berkat ya kan. Kalau saudara mendapatkan berkat, lalu saudara bisa memberkati yang lain ya, dalam artian khusus ya. Nah, saudara sekalian, pasti seseorang itu mendapatkan berkahnya sendiri-sendiri ya kan. Pasti Tuhan memperhitungkan semuanya itu ya. Nah, saudara sekalian, beberapa hari yang lalu Bapak Eko bercerita begini ya. Ada ya Pak Eko ya ini ya. Artinya pasti ada nih Pak Eko. Itu Pak Eko itu cerita begini, Pak ya. Ini Pak Eko cerita tentang kampung halamannya ya. Maksudnya gereja di tempat asalnya Pak Eko ya. Itu ada banyak jemaat yang jadi hamba Tuhan ya kan. Waduh, saya ini berarti harus KKR supaya siapa yang dipanggil menjadi pendeta ini ya kan gitu. Apa perlu saya ancam kali ini ya? Anak-anak cengkang ini saya ancam aja, kalau kamu tidak jadi pendeta kamu dikutuk oleh Tuhan. Begitu bagaimana ya gitu ya. Ya enggak sekejam itulah ya. Nah, saudara sekalian, saudara ya, itu menjadi berkat, mendapat berkat lalu menjadi berkat itu harus sesuai dengan panggilan saudara, ya kan? Nah, kalau saudara memang ada yang mau jadi pendeta, ya kan? Saudara berdoa, dan saya juga mau mendoakan saudara, ya. Saya berdoa supaya juga di antara jemaat Tuhan ada yang mau jadi pendeta, ya, karena saya pendeta, gitu kan. Kalau nggak mau jadi pendeta, ya jadi pendetanya pendeta, jadi guru, dosen ya mau. Nah, gitu saudara. Harus lebih ini ya, mencapai yang lebih luas dan lebih tinggi gitu ya kan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka hal ini saudara sekalian ya, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, lalu kita kembangkan, punya nilai tersendiri ya, sudah melimpahkan rahmat berkah kepada kita ya. Lalu kita juga ungkapkan ya. Kita ungkapkan dengan rasa syukur kita bagaimana saudara dan saya bisa menjadi berkah di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau tidak, bagaimana kita membangun kekristenan kita? Bagaimana kita merajut kekristenan kita? Ya. Kalau tidak dikaitkan dengan nilai-nilai kekristenan. Ya. Jangan-jangan hanya menjadi kekristenan yang kosong. Jangan-jangan hanya menjadi kekristenan yang kurang bermakna. Sayang banget ya saudara sekalian kalau itu yang terjadi. Oleh karena itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ini kalau kita meraih masa depan, ya, menuju kepada masa depan, nilai-nilai kekristenan itu harus tetap melekat dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, dengan demikian maka seiring dengan semua yang akan kita lakukan, marilah kita menguduskan hati kita, menguduskan pikiran dan daya kita, serta kekuatan kita dalam kehendak Tuhan. Berjalan dengan iman, dan kita melakukan segala sesuatu dengan keyakinan bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Saudara sekalian, kita sedang berada di ambang era perubahan besar di dunia ini. Saat-saat sekarang ini. Ya. Dan sekaligus kita berada di era krisis zaman sekarang ini. Mungkin juga kita bisa menghadapi krisis iman. Mungkin juga kita bisa menghadapi krisis pengharapan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, namun tetaplah tambahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan,
harapanmu tidak akan hilang di dalam Dia. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah. Amin.